Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar kimia bersama dengan Ibu NR. Kali ini kita akan membahas tentang rumus kimia dan persamaan reaksi kimia ya. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang rumus kimia. Ya, yang pertama yaitu rumus kimia molekul unsur. Di sini yang maksudnya rumus kimia molekul unsur yaitu yang terdiri dari atom sejenis. Contohnya ada H2. H2 disebut gas hidrogen karena terdiri dari dua atom H. H itu adalah hidrogen. Yang contoh kedua yaitu O2 yang disebut dengan gas oksigen karena terdiri dari dua atom O atau yang disebut dengan atom oksigen. Yang kedua yaitu rumus kimia senyawa yang terdiri dari lambang unsur, lambang atom unsur penyusunnya yang disertai dengan angka indeks. Ya, angka indeks tertentu yang menunjukkan jumlah tiap atom penyusun dari suatu senyawa. Di sini ada contoh yang pertama yaitu HCl asam klorida yang terdiri dari satu atom H, ya itu ada H, dan terdiri dari satu atom Cl, ya berarti HCl itu terdiri dari dua lambang unsur H dan unsur Cl. Contoh yang kedua adalah urea, yaitu CuNH2 dua kali. Pada satu molekul senyawa urea ini terdiri dari satu atom C, ya terlihat ya ada lambang atom C, dan kemudian sebelah kanannya ada satu atom O, ya terlihat, dan berikutnya yaitu ada atom N. Nah, N-nya itu di dalam kurung ada 1 dikalikan angka indeksnya yang di luar ada angka 2, berarti 1 kali 2 atom N. Ya, berarti terdiri dari 2 atom N atau atom nitrogen. Berikutnya yang terakhir itu ada 2 atom H dikalikan angka indeks di luar tanda kurung, jadi 2 kali 2 berarti terdiri dari 4 atom H. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang rumus molekul dan rumus empiris ya. Rumus molekul contohnya kayak tadi ya, yang urea. Nah, kita akan bahas rumus empiris. Rumus empiris itu sendiri bisa disebut sebagai bentuk rumus sederhana dari rumus molekul. Kita lihat di contohnya ya, ada senyawa air, rumus molekulnya itu H2O. Kita sederhanakan melihat dari angka indeksnya. Itu ada angka indeks dari atom H, dalam H2 itu ada 2, dan angka indeks pada atom O itu 1. Kita sederhanakan masih tetap ya H2O. Contoh berikutnya yaitu gula atau glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Kita sederhanakan 6, 12, dan 6 angka indeks masing-masing atom penyusunnya kita bagi 6 jadi CH2O. Berikutnya yaitu amonia ada NH3. N-nya itu angka indeksnya 1, H itu angka indeksnya 3. Berarti kalau kita sederhanakan masih tetap ya. Nah, jadi NH3 rumus empirisnya. Berikutnya benzena ada rumus molekulnya C6H6, kita sederhanakan bagi 6 menjadi rumus empirisnya benzena CH. Nah, berikutnya kita akan menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Contohnya ada 2 molekul air. Molekul air rumus kimianya H2O ya. Nah, ada 2. Berarti kita kalikan ya, kita kalikan semua angka indeks penyusun atom dari molekul air menjadi 2 kalinya. Nah, H dalam H2O itu kan ada 2, berarti kita kalikan 2 kali 2 atom H, jadi jumlahnya 4 atom H. Berikutnya O itu ada 1 dikalikan dari 2 molekul yang 2 kali 1 atom O jadi 2 atom O. Contoh berikutnya yaitu kita akan membahas tentang perhitungan jumlah dari 2 molekul urea. Ya, kita tahu tadi urea rumusnya CONH2 2 kali. Dikalikan 2 semuanya. Ya, berarti yang pertama kita kalikan 2 kali 1 atom C dalam urea. Berarti jumlahnya ada 2 atom C atau 2 atom karbon. Berikutnya O-nya 1 dikalikan 2. Berarti 2 kali 1 atom O. Berarti 2 molekul urea terdiri dari 2 atom O. Yang berikutnya kita menghitung N. N dalam urea itu berarti ada 2 ya, 1 kali 2 dikalikan 2 molekulnya. Berarti kan 2 molekul urea ya. Berarti 2 dikalikan 1 atom N dikalikan 2
angka indeksnya dari atom N dalam urea. Berarti 2 dikalikan 2 hasilnya yaitu 4 atom N. Ya. Yang berikutnya yaitu kita menghitung dari jumlah atom H. Ya, berarti 2 molekul urea itu terdiri dari 2 kali 2 dikali 2 angka indeksnya atom H. Berarti 2 dikali 2 kali 2. Berarti hasilnya yaitu ada 8 atom H. Nah, itu untuk menghitung jumlah atom dalam suatu molekul ya. Berikutnya kita akan bahas tentang persamaan reaksi kimia. Nah, di sini kita ada contoh gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Karena dia direaksikan maka disebut sebagai zat reaktan atau zat yang bereaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia ya, dalam suatu reaksi kimia. Nah, kita tuliskan di situ. Nah, sebelah kanan tanda panah itu ada air. Nah, air itu merupakan produk dari suatu reaksi kimia ya. Ingat bahwa reaktan itu ada di sebelah kiri tanda panah dan sedangkan produk itu ada di sebelah kanan tanda panah. Pada suatu persamaan reaksi kimia ada yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu menunjukkan angka perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam suatu persamaan reaksi. Contohnya ini ada angka koefisien 2 pada gas hidrogen, koefisien 1 boleh dituliskan ya pada gas oksigen dan koefisien 2 pada rumus kimia air pada produk persamaan reaksi tersebut. Nah, berikutnya dalam suatu persamaan reaksi kimia juga ada yang dinamakan dengan wujud zat. Wujud zat itu kita simbolkan tulisan huruf kecil ya dalam tanda kurung di setiap akhir atau di belakang rumus kimia zat yang terlibat pada persamaan reaksi kimia. Nah, wujud zat ini kita tuliskan biasanya ada 4 jenis ya. Yang pertama S, ada simbol S kecil dalam kurung. S ini disebut solid atau padatan, berarti zat tersebut berupa padatan. Nah, berikutnya ada L. L itu artinya liquid, berarti zat tersebut wujudnya cairan ya. Yang berikutnya ada G. G itu adalah menunjukkan bahwa wujud zat yang bereaksi itu berwujud gas. Selanjutnya yang terakhir yaitu wujud zat dengan simbol Aq yang disebut atau yang istilahnya dikenal dengan aqueous yang artinya yaitu larutan berair ya, sama dengan cairan ya. Itu adalah simbol-simbol wujud zat pada suatu persamaan reaksi kimia. Berikutnya kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi. Di sini ada contoh gas metana CH4 direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya. H2O kalau wujudnya gitu berarti uap air. Nah, kita tentukan dulu di antara 4 komponen zat yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut, kita beri koefisien 1 pada rumus kimia yang paling rumit ya. Dan sisanya kita kasih koefisien A, B, C dan seterusnya. Permisalan ya, boleh kalian menulis PQRS atau huruf lainnya boleh. Nah, kita tentukan antara CH4, O2, CO2 dan H2O itu yang paling rumit adalah CH4. Nah, berarti kita tulis angka 1 di depan CH4 dan sisanya kita tulis ABC. Berikutnya kita setarakan atom ya yang terdapat di senyawa yang tadi sudah diberi koefisien 1, berarti CH4. Nah, CH4 itu terdiri dari atom C, atom karbon dan atom H atau atom hidrogen. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu atom C yang terdapat pada CH4 tersebut. Kita tulis tadi ya, 1 CH4, A O2, B CO2, dan C H2O. Kita lihat, C ruas kiri harus kita samakan dengan jumlah C di ruas kanan. C di ruas kiri ada di mana? Ada di CH4. Kita tulis ya, ada di CH4. Nah, dengan koefisien tadi 1 ya. Nah, berikutnya C di ruas kanan ada di mana? C di ruas kanan ada di CO2. Kita tulis saja bersama dengan pemisalan koefisien tadi B CO2. Nah, kita tentukan angka indeks C pada CH4 itu 1 ya, dikalikan koefisien tadi 1. Nah, angka indeks C pada CO2 itu 1, kita kalikan dengan koefisien pemisalannya B. Berarti kita ketemu B-nya menjadi 1.
Nah, kita ubah pemisalan koefisien B tadi menjadi angka 1. Kita tulis 1CH4 ditambah AO2 menjadi 1CO2 ditambah CH2O. Ya, kita lihat bahwa B tadi sudah berubah. Nah, sekarang kita akan menyetarakan jumlah atom H. Nah, kita lihat lagi, samakan jumlah atom H harus sama jumlahnya dengan jumlah atom H yang ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kita lihat ya, atom H di sebelah ruas kiri tanda panah itu dimiliki oleh CH4. Ya, kita tulis 1CH4. Nah, sedangkan atom H di sebelah kanan tanda panah itu dimiliki oleh H2O. Kita tulis CH2O. Nah, sekarang kita kalikan koefisien dengan angka indeksnya. Berarti 1 koefisiennya dikalikan angka indeksnya. H pada C4 adalah 4 atom H ya. Terus sama dengan berikutnya yang ruas kanan, koefisiennya C dikalikan angka indeksnya H dalam H2O berapa? 2, berarti C kali 2 atom H. 1 kali 4, berarti 4 atom H pada ruas kiri. Ya. Dan berikutnya kita hitung yang sebelah ruas kanan ada 2C atom H. Nah, atom H-nya kita corek, berarti kita peroleh 4 sama dengan 2C. Dari sini kita ketahui berarti C-nya adalah 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, sekarang kita ubah ya, koefisien tadi yang C kita ubah menjadi koefisiennya 2. Kita tulis, kita ketahui sekarang jadi 1CH4 tambah AO2 menjadi 1CO2 ditambah 2H2O. Nah, sisanya apa yang belum kita setarakan? Berarti yang belum kita setarakan atom O. Nah, kita berarti menyetarakan atom sisa. Nah, kita tulis dulu semuanya. Setelah kita tulis, kita menyetarakan jumlah atom O di sebelah ruas kiri. Kita samakan jumlahnya dengan jumlah atom O yang ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu ada O dimiliki oleh AO2. Nah, yang sebelah kanan atom itu terdapat pada 1CO2 ditambah 2H2O. Nah, kita kalikan koefisiennya yang di ruas kiri, berarti A kali 2 atom O ya. Nah, sedangkan kanan yang pada CO2 berarti kita kalikan 1 kali 2 atom O ya, angka indeksnya O ya nak. Terus berikutnya yang pada 2O berarti 2 kali angka indeksnya O1 berarti 2 kali 1. Nah, A kali 2A. Yang CO2 berarti 2. Yang pada H2O berarti sama 2. 2A sama dengan 4. A diperoleh 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita ubah. A-nya tadi sudah kita ubah, akhirnya kita mendapatkan 1CH4 ditambah 2O2 menjadi 1CO2 tambah 2H2O. Nah, biasanya dalam suatu persamaan reaksi kimia, koefisien 1 boleh tidak kita tulis ya. Berarti nanti kita simpulkan untuk penyetaraan reaksi kimia pada zat gas metana yang bereaksi dengan O2 menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Jadi bisa kita simpulkan persamaan reaksi yang sudah setara kita tulis menjadi CH4 bereaksi dengan 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.